Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Eliora dengan NIM 2004685 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial BP 2020 Universitas Negeri Padang. Berikut ini adalah video pembelajaran tentang materi kedatangan Prancis ke Indonesia. Penyebab daripada kolonialisme Prancis di negara Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama adalah terdapat hubungan Prancis dengan Belanda dan dampaknya dengan tanah kolonialisme Belanda. Yang kedua adalah terbentuknya Republik Batak. Dengan berakhirnya kekuasaan Raja Louis XIV akibat daripada revolusi Prancis tahun 1792 menyebabkan semangat yang tersebar ke seluruh Eropa. Kerajaan kemudian bersatu untuk menghadapi konsep pemerintahan baru yang digulirkan Prancis, namun Belanda bersikap netral di sini. Kemudian dibentuklah Republik Batak. Nah, dengan dibentuknya Republik Batak ini, terdapat hubungan baru antara Belanda dengan Prancis. Sistem pemerintah Republik Batak tidak secara total dipegang oleh bangsa Belanda. Dalam hal kebijakan politik misalnya ekonomi, militer, serta urusan luar negeri, Republik Batak itu dipegang oleh Prancis, sehingga perwakilan Prancis di Belanda mempunyai jabatan seperti seorang gubernur dan menempatkan Belanda seperti salah satu provinsi dari Prancis. Sistem ini tidak hanya berlaku di Belanda, tetapi juga berlaku di seluruh tanah koloni Belanda termasuk Hindia Timur pada Hindia Belanda pada saat itu. Untuk mempertahankan Nusantara dari serangan Inggris, kemudian Louis Napoleon mengangkat Herman William Danles sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang merupakan seorang dari kaum patriot. Dengan demikian, pemerintahan Danles merupakan pemerintahan atas nama Prancis. Hal itu berarti secara tidak langsung Prancis juga pernah menjajah Hindia Timur. Pemerintahan Danles di Indonesia membentuk beberapa kebijakan-kebijakan, terutama di bidang pertahanan dan keamanan serta kebijakan di bidang ekonomi. Untuk di bidang pertahanan dan keamanan, di mana di sini Danles membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi, dan membangun jalan raya dari Anyer atau Jawa Barat sekarang, Provinsi Banten sampai ke daerah Panarukan. Kebijakan Danles di bidang ekonomi, yang pertama, Danles memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, dan aturan penyerahan sebagai dari hasil bumi sebagai pajak atau dikenal dengan kontingenten. Dengan berakhirnya kekuasaan Danles dan penarikan Danles ke Belanda oleh Napoleon Bonaparte. Ketika Danles dipanggil untuk kembali ke negerinya oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1811, jabatannya digantikan oleh Jan Willem Jansen. Jansen dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelum ia menggantikan Danles, ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan pada tahun 1802 sampai dengan tahun 1806. Kemudian pada tahun 1806, Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena daerahnya tersebut jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, ia diperintahkan untuk pergi ke Jawa dan menggantikan Danles pada tahun 1811. Jansen mencoba untuk memperbaiki keadaan peninggalan Danles. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Jansen ini, kekuatan dan kedudukan Inggris di Indonesia semakin kuat dan semakin dekat untuk menguasai Pulau Jawa, sehingga pada saat itu berakhirlah yang namanya kolonialisme Prancis di Indonesia karena dikalahkan oleh Inggris.